Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, khususnya para pemirsa Al-Karomah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, memberikan segala karunia-Nya kepada kita semua, dan yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat hidup yang selama ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Ramadan. Sungguh sangat luar biasa dan sangat beruntung kita sebagai umat Muhammad diberikan hadiah yang sangat luar biasa, yaitu 1 bulan penuh berkah, 1 bulan penuh rahmat, 1 bulan penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama, keistimewaan itu adalah di mana Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pedoman hidup kita, Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan dalam satu riwayat, Al-Qur'an diturunkan melalui 2 tahap. Dan tahap yang pertama itulah yang terjadi pada bulan Ramadan, di mana diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama, yaitu Baitul Izzah, diturunkan mulai awal hingga akhir. Keistimewaan yang kedua, kita sebagai umat Muhammad diwajibkan untuk berpuasa pada bulan ini. Pada umat-umat sebelum kita, betul, ada juga yang telah diwajibkan melakukan puasa, tetapi beda dengan puasa yang telah Allah berikan kepada kita yang khusus dilakukan pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita harus melakukan Ramadan ini? Kenapa kita harus berpuasa di dalamnya? Kenapa kita harus beribadah di dalamnya? Maka Tuhan menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan keistimewaan yang ketiga adalah di mana ada suatu malam yang sangat istimewa, yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya, ya, sampai kita itu betul-betul mencurahkan segala waktu, tenaga, dan pikiran, dan berharap agar kita dapat malam yang luar biasa ini, yang kita kenal dan masyhur disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Kenapa ada malam seperti ini? Sebagian riwayat mengatakan bahwa ini adalah oleh-oleh dan hadiah yang diberikan kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kenapa? Umat Muhammad ini hanya diberikan umur yang pendek, antara 60, 100, bahkan 100 lebih sedikit, tetapi pada umumnya tidak ada lebih dari 100. Bandingkan dengan umat-umat yang ada pada zaman Nabi Nuh, ada pada zaman Nabi Adam, dan Nabi-Nabi sebelum itu. Mereka diberikan umur yang cukup panjang, ratusan tahun, 500 tahun, 700 tahun. Maka umat Muhammad yang hanya diberikan umur pendek ini, diberikan suatu malam yang luar biasa. Bagi siapa yang mendapatinya, maka dia seakan-akan beribadah selama 1000 tahun. Pemirsa Al-Karomah dimanapun berada, apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah.
Sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Berkahnya sangat luar biasa pada malam. Dan yang ketiga, malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada malaikat tentang hamba-hambanya setahun yang akan datang sampai bertemu pada Lailatul Qadar yang akan datang. Bagaimana nasib dia, bagaimana kehidupan dia, bagaimana kesehatan dia, dilapangkan rezekinya kah, disempitkan rezekinya kah. Malam itu Allah sampaikan kepada malaikat tentang nasib umat Muhammad setahun yang akan datang. Siapa yang akan lahir, siapa yang akan mati, siapa yang akan dapat musibah, siapa yang akan dapat hadiah, dan lain-lain sebagainya. Itulah sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Al-Qurtubi, An-Nasai, di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan yang keempat, Lailatul Qadar adalah di mana amal solih yang kita lakukan nilainya bisa berlipat ganda, melebihi seakan-akan kita beribadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam hari itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sejak matahari terbenam sampai terbit fajar, malaikat diturunkan ke bumi untuk melihat dan mencatat siapa-siapa di antara hamba-hamba Allah yang malam hari itu melakukan ibadah, memperbanyak ibadah, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak melakukan sholat-sholat malam, yang pada malam hari itu nilai ibadahnya dilipat gandakan, bahkan melebihi amal ibadah 1000 bulan. Dan sekaligus malam hari itu malaikat mengucapkan salam, salamun qawlan mir rabbir rahim, mengucapkan salam kepada para hambanya yang pada malam hari itu menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan ibadah-ibadah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu diturunkan ruh para malaikat untuk mengatur segala urusan. Makanya tadi di depan saya sampaikan bahwa diberitahukannya keadaan seseorang pada tahun ini sampai pada tahun yang akan datang, tentang segala sesuatu yang akan terjadi kepada dirinya. Berikutnya adalah malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali-wali Allah, bagi para hamba-hamba Allah yang mau berikhtiar, bersujud, bertakarrub dengan berbagai aktivitas yang mereka lakukan, yang pada intinya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri takarruban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari itulah, apabila hamba-hamba itu mendapati malam Lailatul Qadar, maka sekali lagi mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Para hadirin, para pemirsa Al-Karomah dimanapun berada yang dirahmati Allah, tetapi dari segala hal yang mungkin dilakukan oleh banyak orang, ada hal-hal yang perlu bisa kita sampaikan, bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya berada di tiang-tiang masjid, tetapi carilah juga Lailatul Qadar itu dalam keridhaan hati orang tua kita, keridhaan hati istri kita, keridhaan hati anak-anak kita, dan keridhaan hati para guru-guru dan masyayikh kita. Dan juga carilah Lailatul Qadar itu di dalam perut kosong saudara-saudara kita yang malam hari itu, yang hari itu mungkin masih jauh dari kelapangan rezeki yang Allah berikan. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan keistimewaan dan diberikan keberuntungan untuk bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Bisa jadi sejak awal sampai tanggal 30 atau selama 1 bulan ini Lailatul Qadar itu turun, sangat dirasakan oleh Allah. Kenapa? Ya agar kita betul-betul mengisi malam-malam bulan Ramadan, mengisi bulan-bulan Ramadan itu dengan tanpa menyisakan sedikit waktu yang tersisa hanya untuk
bermain-main dan lain sebagainya, tapi kita betul-betul berkhidmah sungguh-sungguh mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, sehingga tidak ada satu malam pun yang kita lewatkan. Dengan begitu insya Allah kita akan mendapati Lailatul Qadar dan kita akan hidup bahagia di dunia dan akhiratnya nanti. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan berkah yang luar biasa, sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.